Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahayu Amalia. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Mata kuliah Perencanaan Strategis SI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Capaian pembelajaran lulusan CPL dalam mata kuliah ini yaitu CPL 06 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. CPL nomor 9 mampu menganalisis, menemukan pola, dan merancang arsitektur enterprise. Capaian pembelajaran mata kuliah Perencanaan Strategi SI terdiri dari 2 CPMK, yaitu 1. CPMK 15 mampu menerapkan berbagai strategi, pendekatan, dan teknik dalam praktik mandiri maupun kelompok. 2. CPMK 20 mampu merancang arsitektur model basis data dan melakukan perencanaan sistem informasi untuk organisasi bisnis. Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas panduan lengkap tahapan rekomendasi sistem informasi. Ini adalah topik yang sangat penting, terutama bagi kalian yang sedang belajar atau bekerja di bidang teknologi informasi. Video ini cocok untuk kalian, baik mahasiswa maupun yang penasaran tentang perencanaan sistem informasi. Pertama, ada roadmap. Roadmap ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Anggap saja roadmap seperti peta petunjuk strategis. Ini membantu kita memahami arah dan tujuan dari proyek sistem informasi yang akan kita kerjakan. Isinya tentang tujuan, langkah-langkah, dan jadwal agar proyek sistem informasi tetap berjalan sesuai rencana. Dengan roadmap yang jelas, kita bisa menghindari kebingungan dan memastikan semua orang berada di jalur yang sama. Tahap ini penting banget karena memberikan arahan yang jelas dan membantu kita menghindari masalah yang tidak terduga. Roadmap yang baik adalah fondasi dari proyek yang sukses. Selanjutnya, kita bahas business case. Business case ini adalah dokumen yang menjelaskan alasan mengapa proyek ini penting. Di tahap ini, kita menjelaskan kenapa sistem informasi ini dibutuhkan. Kita harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa proyek ini layak untuk dijalankan. Kita akan mempertimbangkan manfaat, biaya, dan risiko yang terkait dengan proyek ini. Semua aspek ini harus dianalisis dengan cermat. Disinilah kita meyakinkan para pemangku kepentingan, menunjukkan mengapa sistem ini penting untuk organisasi. Tanpa business case yang kuat, sulit untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah roadmap dan business case selesai, kita lanjut ke sosialisasi rencana sistem informasi. Ini adalah tahap di mana kita mulai melibatkan semua orang yang akan terpengaruh oleh proyek ini. Di tahap ini, kita berbagi rencana dengan semua orang yang terlibat. Komunikasi itu kuncinya. Tanpa komunikasi yang baik, proyek bisa gagal meskipun perencanaannya sudah matang. Kita perlu memastikan semua orang mengerti tujuan proyek, peran mereka, dan manfaat sistem baru ini bagi mereka. Ini membantu menciptakan kesepahaman dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Sosialisasi membantu agar semua orang setuju dan mengurangi penolakan terhadap perubahan. Dengan begitu, implementasi sistem informasi bisa berjalan lebih lancar. Sekarang, kita bicara tentang tugas proyek rencana sistem informasi. Ini adalah tahap di mana kita mulai bekerja lebih nyata dan konkret. Di tahap ini, kita mulai bekerja lebih nyata. Kita akan membagi tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memantau perkembangannya. Setiap anggota tim harus tahu apa yang harus mereka lakukan dan kapan harus menyelesaikannya. Kita akan membagi tugas, menetapkan tenggat waktu, dan memantau perkembangannya. Penting untuk mencatat semuanya agar proyek tetap sesuai jadwal dan mencapai tujuannya. Penting untuk mencatat semuanya agar proyek tetap sesuai jadwal dan mencapai tujuannya. Jadi kesimpulannya, kita harus memulai dengan roadmap yang kuat, buat business case yang meyakinkan, lanjutkan ke sosialisasi rencana sistem informasi, dan terakhir, kelola tugas proyek dengan efektif. Mulailah dengan roadmap yang kuat, buat business case yang meyakinkan, lanjutkan ke sosialisasi rencana sistem informasi, dan terakhir,
Kelola tugas proyek dengan efektif. Nah, itu dia. Dengan mengikuti panduan ini, kalian bisa memastikan proyek sistem informasi kalian berjalan dengan sukses. Panduan lengkap tahapan rekomendasi sistem informasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam merencanakan proyek sistem informasi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.